Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para bayi. Pada kesempatan kali ini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang disediakan untuk saya. Karena memang kegiatan panjenengan sibuk sekali, banyak. Hari ini saya akan melanjutkan pertemuan kita yang awal dulu pernah kita berbincang-bincang mengenai wawancara awal sebelum saya melakukan penelitian tentang bagaimana peran kepala sekolah sebagai manajer dalam implementasi perencanaan berbasis data. Dan hari ini saya akan memulai untuk melakukan penelitian. Saya mulai dengan wawancara dengan Bapak dulu, dan nanti sudah itu saya akan melaksanakan observasi di sekolah. Penelitian kami dari tahapan itu ada tahapan manajer kan ada 4 Pak Rita. Ada perencanaan, kemudian ada pengorganisasian, kemudian ada pelaksanaan dan pengawasan. Kita mulai dari perencanaan Pak Ripai. Yang pertama adalah mengenai bagaimana Bapak Kepala Sekolah Pak Ripai memimpin proses identifikasi awal terhadap rapot pendidikan sekolah. Terima kasih Pak Sugedi. Terima kasih atas kunjungannya yang kesekian kali ke SD kami untuk melanjutkan kegiatan penelitian yang nantinya untuk penyusunan tesis. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dari apa yang panjenengan pertanyakan tadi, bagaimana kepala sekolah memimpin proses identifikasi awal terhadap rapor pendidikan. Baik, yang pertama perlu saya sampaikan Pak Sugadi bahwa untuk rapor pendidikan ini semuanya bisa mengakses. Jadi Bapak Ibu guru sebenarnya tanpa saya harus menyampaikan pun bisa mengakses, jadi bisa membuka rapot pendidikan di satuan pendidikan. Tetapi untuk itu kadang tidak semua Bapak Ibu guru kerso mengakses. Maka pada saat rapat Dewan Guru biasanya akan saya sampaikan tentang hasil rapot pendidikan ke Bapak Ibu semua, terutama terkait peningkatan maupun penurunan rapot pendidikan di SD Negeri 2 Pamotan untuk tahun ini. Jadi biasanya sebenarnya Bapak Guru bisa mengakses, bisa membaca, cuma kadang-kadang kan tidak semua Bapak Ibu Guru kerso gitu. Maka kami selaku kepala sekolah biasanya membijaksanai dengan mengadakan rapat Dewan Guru terkait rapot pendidikan tahun ini. Kemudian apa yang akan kita lakukan nanti acuannya di rapot ini. Kebetulan untuk tahun ini ada sebagian yang meningkat, ada yang mengalami penurunan. Dimana untuk yang mengalami penurunan untuk tahun ini ada di literasi dan pembelajaran. Ngoten. Jadi pertama, kalau identifikasi ini karena di rapot ini kan sudah begitu gamblang. Jadi rapotnya seperti apa, rekomendasinya apa, kemudian kegiatannya apa, itu di rapot pendidikan sudah lengkap, tinggal kita kerso melaksanakan dengan menyesuaikan kondisi yang ada di satuan pendidikan. Terima kasih Pak. Kemudian di rapot itu kan ada dimensi dan beberapa indikator Pak ya. Biasanya yang panjenengan identifikasi atau menjadi prioritas utama lah dari indikator dan dimensi itu biasanya apa di sekolah? Yang menjadi prioritas itu kalau kami, karena ini perencanaan berbasis data, kami tentu mengambil apa yang perlu dibenahi menurut laporan yang ada di rapor pendidikan. Contoh misalkan di sini kemampuan literasinya menurun,
Maka prioritas kami, apa yang harus kami lakukan dan apa yang perlu kita anggarkan agar nanti kemampuan literasi di tahun berikutnya bisa meningkat. Jadi yang kami prioritaskan, kami alokasi negara sebagainya sesuai dengan rekomendasi dari yang ada di rapor pendidikan. Yang dari sini kan jelas bahwa untuk kemampuan literasi menurun, maka menjadi prioritas bagi SD Negeri 2 Pamotan untuk merencanakan bagaimana caranya agar kemampuan literasi di SD Negeri 2 Pamotan bisa meningkat. Kemudian anggaran yang perlu kita susun apa, selain hanya apa, selain fokus ke prioritas, juga kita harus ada anggarannya misalkan untuk peningkatan kompetensi guru, sarana prasarana, contoh misalkan membuat sarana untuk agar anak literasinya meningkat, seperti membelikan pajangan, koran-koran itu kita letakkan di depan kelas agar anak-anak itu literasinya tambah meningkat. Kemudian perpustakaannya mungkin ditambahi sarana pendukung, begitu buku-buku yang menarik anak, menarik untuk dibaca. Nah itu akan. Berarti bisa saya simpulkan prioritas setiap tahun berbeda berdasarkan rekomendasi dari rapat pendidikan. Ditambah dengan kebutuhan dari sekolah itu sendiri. Jadi selain dari yang direkomendasikan rapor pendidikan, juga kita lihat situasi kondisi di sekolahan, apa yang perlu dilengkapi, sarana prasarananya, apa bukunya dan sebagainya. Terima kasih. Berarti dari rekomendasi itu kan ada indikator, kemudian ada akar masalah, Pak. Kemudian bagaimana Pak Repai menganalisis akar masalah dari rekomendasi yang diberikan rapat pendidikan itu? Kalau di contoh gini, misalkan indikatornya ada di kemampuan literasi, kemudian kompetensi membaca, ya subindikatornya itu, kemudian akar permasalahannya di situ tentang kompetensi membaca teks sastra. Maka kalau secara kasat mata sebenarnya kalau teks sastra itu kaitannya dengan bacaan anak. Memang bacaan anak itu sekarang cenderung anak itu memang secara umum permasalahannya di situ. Anak tidak mau membaca, maunya ya melihat, nonton. Jadi nonton HP, nonton itu. Nah, kemampuan untuk membaca teks, baik itu koran maupun membaca buku, memang itu sekarang dimanapun rata-rata lemah. Jadi lemahnya di situ karena fasilitas sarana prasarana yang paling menyenangkan itu di situ. Maka kami salah satu caranya yaitu tadi menyediakan sarana prasarana yang memungkinkan anak untuk berliterasi. Salah satunya tadi kita membuat mading, kemudian membuat menempatkan koran-koran di depan masing-masing kelas. Nanti jam istirahat bisa dibaca. Kemudian kalau itu kurang, kita setiap kelas juga ada LCD. Bapak Ibu guru juga kita mohon untuk menampilkan teks-teks tidak di buku tetapi di tayangan, sehingga nanti kesannya anak lebih menarik. Itu. Jadi kalau saya anggap ini akar masalahnya kan di kompetensi membaca teks. Memang betul, karena saat ini kita masih kalah bersaing dengan medsos. Jadi medsos itu cenderung anak melihat, biasanya itu. Sehingga wajar kalau di mana-mana rata-rata kemampuan literasi anak menurun. Nah, tadi solusinya yang saya samakan tadi untuk SD2 masih sebatas itu. Kalau langsung menanjak belum bisa jamin, karena kami belum bisa mengalahkan medsos yang serangannya sangat kuat. Terus dari proses identifikasi itu kan tadi ada rekomendasi dari berbagai macam
akar masalah dari berbagai indikator-indikator dari dimensi. Terus tindak lanjut dari berbagai macam, setelah kita menemukan akar masalah itu terus Iya. bagaimana Pak? Yang pertama itu kita dari akar masalah yang ada itu tadi tetap kita sampaikan. Rata-rata kita membahas rapor pendidikan ini di rapat Dewan Guru, baik secara tersurat maupun tersirat. Jadi dengan adanya contoh kemarin kita sudah tahu bahwa kualitas pembelajaran di SD Negeri 2 menurun. Ini yang kita sampaikan kepada Bapak Ibu guru. Nah, menurunnya di mana? Nah, ini dari rapor pendidikan dijelaskan bahwa pengelolaan kelas yang mendukung pembelajaran serta penerapan penghargaan dan sanksi secara proporsional mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Maka kita fokuskan di pengelolaan kelas, sehingga bagaimana caranya nanti agar manajemen kelas, terutama kelas, menjadi lebih baik ke depannya. Salah satunya dengan peningkatan kompetensi guru, terutama dalam memahami kurikulum, kemudian pengembangan guru melalui pelatihan-pelatihan dan sebagainya, kemudian melengkapi terutama sarana prasarana yang mendukung guru agar kualitas pembelajarannya bisa meningkat. Salah satunya menambah sound system, kemudian LCD, ruang lab kita tata sehingga anak lebih senang, lebih karena pembelajaran sekarang ini yang berorientasi pada peserta didik. Peserta didik minta apa ya kita fasilitasi. Nah, yang perlu kita anggarkan ya kita anggarkan lewat bos reguler maupun bos kinerja. Terus dalam menemukan akar masalah itu, adakah pihak-pihak lain yang kita libatkan di dalam kegiatan nanti benahi perencanaan? Untuk saat ini cenderung untuk pengelolaan BOS kalau musyawarah secara resmi dengan wali murid itu kurang, anggap kurang. Tetapi dalam setiap pertemuan dengan wali murid itu tetap kita sampaikan secara tersirat di situ apa permasalahan tahun ini di SD ini kita sampaikan. Nanti kita juga minta masukan dari Bapak Ibu wak guru, Bapak Ibu wali murid terkait dengan adanya penurunan kualitas pembelajaran. Tetapi saat ini kita terkendala dengan istilah pungli gitu. Jadi sebenarnya kami berkeinginan agar kualitas pembelajaran, kemampuan literasi, numerasi dan semuanya yang dikehendaki pemerintah bisa meningkat. Tetapi karena anggaran kita juga terbatas dan untuk menggali anggaran dari wali murid kami terbentur dengan istilah pungli. Di mana pemahaman pungli itu berbeda-beda, sedangkan kami juga ASN, maka cenderung berhati-hati dan untuk saat ini masih partisipasi komite terutama dalam penganggaran kegiatan saya anggap masih belum maksimal. Jadi kegiatan apapun itu tidak lepas dari apa yang namanya anggaran. Kalau anggarannya terbatas, maka tentu ada skala prioritas. Namanya skala prioritas, misalkan direkomendasi prioritas 5, maka yang paling yang bisa kita kerjakan ya 1, 2, yang 3, 4, 5 ya nanti gitu. Jadi itu hal wajar, namanya anggaran terbatas, maka muncul namanya skala prioritas. Berarti untuk refleksi dalam rangka peningkatan layanan kepada peserta didik itu kita lakukan setiap tahun berarti? Kalau setiap tahun jelas, setiap akhir pelajaran, setiap akhir semester, dan setiap ada masalah sebenarnya, tetap kita melakukan refleksi. Jadi kalau ada pun lomba, namanya lomba itu kan setiap saat gitu lomba.
Setelah kegiatan mesti kita melaksanakan namanya refleksi. Apalagi ini satuan pendidikan. Jadi dalam tahun ini apa yang kita raih, kemudian apa yang kita belum raih, apa yang perlu kita tingkatkan, mesti kita refleksi, kita sampaikan di rapat Dewan Guru, sehingga Bapak Ibu Guru juga merasa memiliki, merasa dilibatkan dalam kegiatan di sekolah. Berarti secara rutin karena itu memang urgent. Terus bagaimana Pak Ripai sebagai kepala sekolah mempersiapkan data, dan apakah ada tim refleksi untuk menelaah capaian dan temuan yang ada di dalam raport pendidikan itu? Kalau refleksi ini, kalau kita membuat tim sampai saat ini, tim kita masih terbatas dengan pengelola BOS. Ada kepala sekolah, ada bendahara BOS, ada operator, ada guru, yaitu. Jadi kita bersama-sama untuk menyusun anggaran berdasarkan rekomendasi prioritas yang di raport pendidikan dan didukung dengan kebutuhan sekolah saat itu. Sehingga nanti dari kedua-duanya, dari masukan guru, kemudian masukan wali murid misalkan mengendaki ekstranya diaktifkan, ditambah dan sebagainya, nanti dari tim pengelola BOS nanti memasukkan anggarannya atau mengalokasikan anggaran di situ. Tapi ya namanya kita SD itu anggarannya terbatas, tidak mungkin kami akan memfasilitasi semua tuntutan dari Bapak Ibu Guru, rapat pendidikan. Ya nanti tetap kita mengalokasikan sesuai dengan skala prioritas, mana yang perlu dan mana yang bisa ditunda. Terima kasih. Dari proses refleksi kemudian ada proses nanti kan kita menuju kepada langkah dari akar masalah, refleksi, kemudian benahi perencanaan. Itu kan kita temukan banyak sekali ya rekomendasi atau perencanaan ya. Kemudian bagaimana sih Bapak memimpin penyusunan perencanaan pembelajaran berdasarkan hasil refleksi dan identifikasi tersebut? Yang pertama, karena ini anggaran BOS itu kan ada juknis, ada petunjuk teknis. Jadi ada mana yang diperbolehkan dianggarkan dan mana yang tidak boleh dianggarkan. Kemudian nominasinya maksimal berapa persen dan minimal berapa persen, di situ ada. Jadi kalau dalam penyusunan anggaran, terutama anggaran gini, khusus di anggaran, yang menjadi patokan kita adalah juknis. Dari juknis itu kemudian kita masukkan kegiatan-kegiatan apa yang akan kita susun. Kemudian dari anggaran itu kita plot-plot sesuai dengan, misalkan untuk honor maksimal 10%, kemudian pengadaan buku minimal 10% dan sebagainya. Itu kemudian kita masukkan poin-poin yang masuk dalam skala prioritas. Jadi kita masukkan di situ. Nah, nanti akan tersusun anggaran, juknisnya sesuai, kemudian memasukkan anggarannya sesuai dengan prioritas. Terima kasih. Kalau tadi kan dari sisi pembelajaran, kemudian selain dari pembelajaran kan ada peningkatan guru dan tenaga pendidikan ya. Bagaimana panjenengan memetakan untuk peningkatan GTK tersebut yang pada akhirnya adalah untuk peningkatan layanan peserta didik? Untuk peningkatan kompetensi guru saya sampaikan dulu. Untuk peningkatan kompetensi guru, kalau yang tahun kemarin alhamdulillah untuk
kurikulum merdeka. Bukan kebetulan ya, ini istilahnya alhamdulillah kita masuk dalam kelompok sekolah penggerak. Nah, itu pun kan melalui tahapan-tahapan dan jenjang sehingga kita bisa ditunjuk sebagai salah satu pilot project pelaksanaan sekolah penggerak. Nah, itu salah satu cara peningkatan kompetensi guru. Secara otomatis karena kita ditunjuk selaku pelaksana kegiatan sekolah penggerak, otomatis kita mendapatkan kesempatan, terutama bagi bapak kepala sekolah, bagi bapak ibu guru, untuk mendapat pelatihan yang namanya dengan lokal. Setiap 1 bulan sekali kita melaksanakan lokal. Di situ banyak ilmu baru kita bisa sharing dengan sekolah lain, tidak hanya antar kecamatan tapi antar kabupaten. Kita bisa sharing dan sebagainya. Kita bisa mendapat masukan baik dari narasumbernya ya bukan kaleng-kaleng, narasumbernya dari provinsi yang berkompeten. Sehingga insya Allah di tahun kemarin setelah kita mendapatkan predikat sebagai sekolah penggerak, alhamdulillah banyak peningkatan, baik itu gurunya terutama dalam hal nambah wawasan, kemudian penganggarannya kita juga mendapatkan tambahan sehingga kita bisa melengkapi, jadi gurunya bisa meningkat, sarana prasarannya juga tambah baik, dan alhamdulillah pada efeknya tahun kemarin kita prestasinya juga naik. Kalau kemudian dari proses itu kan, dari proses identifikasi, regulasi dan pembinaan itu kan muncul beberapa kegiatan, rencana program sekolah nih. Terus tindak lanjut dari hasil rencana kegiatan itu. Untuk tindak lanjut dari apa yang sudah dianggarkan, direncanakan, maka kita selanjutnya menyusun program kegiatan. Nah, program kegiatan itu nanti karena ini khususnya untuk peningkatan kompetensi, maka kita susun program untuk kombel, komunitas belajar. Komunitas belajar itu kan bisa melalui komunitas belajar di sekolah, melalui KKG maupun kegiatan K3S dan sebagainya. Dan kebetulan untuk tahun ini SD Negeri 2 Pamotan juga mendapatkan bos kinerja dari tipe kinerja terbaik, sehingga kita mendapatkan anggaran 22.500.000. Nah, kemarin kita juga sudah untuk tahun ini kita juga nanti akan menganggarkan di 3 sub komponen. Yang pertama untuk pelatihan guru atau kepala sekolah, kemudian nanti kita anggarkan juga untuk penyediaan perangkat ajar, baik itu untuk modul, untuk buku, pengadaan buku dan sebagainya. Dan yang ketiga nanti untuk pengembangan digitalisasi. Jadi dari perencanaan tadi, kemudian kita dari perencanaan nanti untuk pelaksanaannya, insya Allah nanti tinggal kita actionnya. Kita sudah merencanakan, sudah mengalokasikan anggaran, tinggal nanti kita melaksanakan kegiatan. Selanjutnya dari proses perencanaan sudah kita rekap dan kita siap untuk melaksanakan, tapi Pak Ripai, kadang-kadang kan kita sehubungan dengan kebijakan pemerintah itu kan apa yang kita rencanakan kadang-kadang kan mengalami perubahan. Bagaimana mencikapi hal ini dari rencana yang sudah penjenengan tetapkan, kemudian misalnya di awal tahun pelajaran nanti ada kebijakan dari pemerintah yang berbeda, itu bagaimana kita penjenengan menyesuaikan atau mencikapi itu? Yang pertama, kalau namanya kebijakan pemerintah, saya yakin pemerintah kita berbaik sangka saja lah. Kalau pemerintah membuat kebijakan tentu sudah dengan pertimbangan yang matang.
walaupun kadang di lapangannya tidak seperti yang dibayangkan. Tetapi pada intinya kami sekolah negeri, Pak. Jadi apapun kebijakan pemerintah tetap kita harus ikuti. Tidak mungkin kita akan bertolak belakang dengan atau menentang kebijakan yang baru. Nah, untuk misalkan adanya kebijakan baru di tengah jalan, kami pun sebenarnya sudah diberikan jalan keluar, khususnya dalam hal anggaran. Ada dua jalan. Yang pertama dengan pergeseran, yang kedua dengan perubahan. Kalau pergeseran anggaran itu bisa dilakukan setiap saat, tapi kalau anggaran perubahan itu biasanya di akhir tahun. Jadi kalaupun nanti pemerintah di tengah jalan membuat kebijakan baru yang harus mengubah segalanya, tetap kita akan ikuti. Khusus dalam hal anggaran, tadi pemerintah juga sudah menyiapkan jalan keluarnya, yaitu dengan pergeseran maupun dengan perubahan anggaran. Terus untuk ketika ada pergeseran itu, bagaimana kepala sekolah merevisi perencanaan penganggaran itu? Kalau biasanya yang pergeseran kami belum pernah melaksanakan kalau pergeseran, karena biasanya kebijakan pemerintah itu rubah misalkan ya setahun sekali, tidak mungkin berkali-kali dalam setahun berhenti, tidak. Sehingga untuk saat ini kami belum pernah mengajukan pergeseran. Yang kita lakukan paling banter di perubahan. Jarang pergeseran itu jarang, karena pemerintah mengubah kebijakan itu ya cenderung di setahun sekali. Jadi tidak dalam waktu cepat berubah lembut. Terus kemudian ini kita masuk di kepala sekolah sebagai manajer di tahun kedua, yaitu pengorganisasian. Hal yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kepala sekolah menentukan rencana kegiatan untuk mencapai tujuan. Kalau kembali tadi ke perencanaan, jadi bukan masalah merencanakan merencanakan kegiatan, ya kembali lagi tadi kita pertama untuk membaca, memahami tentang rapor pendidikan terlebih dahulu. Itu kan gambaran secara keseluruhan, gambaran sekolahan gitu lah ya. Kalau dulu namanya kan evaluasi diri, kalau sekarang namanya rapor pendidikan. Itulah kita, kelebihan kita apa, kekurangan ada di rapor pendidikan. Kemudian selain sumber datanya itu, kita cari kebutuhan sekolah, apa yang tadi dibutuhkan, apa kita ambil dari saat misalkan tidak akhir tahun itu masing-masing guru kelas kan menyampaikan kebutuhan kita yang kemarin, yang sudah terpenuhi, yang belum terpenuhi apa, yang belum terpenuhi kita usahakan di tahun ini untuk dipenuhi. Kemudian dari masyarakat pada saat pertemuan dengan wali murid, keinginan apa yang menjadi keinginan dari masyarakat untuk peningkatan kualitas pembelajaran JP2. Biasanya ada masukan-masukan. Nah, dari beberapa masukan itu kita olah, kita susun mana yang penting, mana yang sedang, mana yang bisa ditunda. Nah, dan jadi itu perencanaannya di situ. Baru nanti kita memasukkan anggaran-anggaran yang dibutuhkan seperti apa, kita baru masuk ke penyusunan ARKAS. Terus misalnya kan dari rencana kegiatan kita berdasarkan indikator dari rapor pendidikan itu kan tentu kita ingin meningkatkan atau mempertahankan untuk capaian yang akan datang. Misalnya kita menemukan banyak sekali rencana kegiatan, Pak. Kemudian kalau kita aplikasikan di kegiatan sekolah kan kadang-kadang itu kepala sekolah juga padat kegiatan ya.
tentu kan untuk realisasi pelaksanaan kan mungkin tidak tercapai semua apabila satu persatu itu kita laksanakan berdasarkan rekomendasi atau hasil refleksi di rapor pendidikan. Apakah ada strategi khusus untuk itu agar semuanya bisa terlaksana? Iya. Kalau di SD Negeri 2 Pamongkang ini kami kami menganggap bahwa kepala sekolah dan guru itu tim, bukan antara atasan dan bawahan. Saya berusaha semacam itu, tergantung pemahaman Bapak Ibu guru ya. Tapi saya mau rasa bahwa kerja yang ada di SD Negeri 2 itu bukan atasan dan bawahan, tetapi kita tim. Namanya tim, maka intinya kita saling membantu, tidak memerintah dan diperintah, tetapi saling membantu. Bapak Ibu guru sudah paham. Kebetulan kegiatan saya itu banyak, padat. Kadang dalam misalkan ada lomba, itu Bapak Ibu guru sudah nyusun dan sebagainya, dan nanti kita bahas dengan kepala sekolah. Jadi bukan kita kepala sekolah langsung nol kita bahas mulai, enggak. Jadi apa kebutuhan apa dan sebagainya, kadang-kadang Bapak Ibu guru punya reng-rengan, punya tugas. Jadi bendara tugasnya gitu sudah mereng-reng, aset sudah, dan jadi mereka sudah berjalan dengan tugasnya, tupoksinya masing-masing, sehingga kepala sekolah tinggal memfasilitasi. Jadi tidak nunggu perintah baru jalan, nunggu perintah. Alhamdulillah selama ini kita sudah berjalan bertahun-tahun, jalannya semacam itu. Jadi kita merasa tim, jadi bukan perintah dan diperintah, tetapi tim kerjasama. Jadi mana yang perlu dibantu, mana yang saling harus mendukung dan sebagainya. Jadi kepala sekolah tidak otoriter, jadi semuanya terfasilitasi, semuanya terakomodasi, semuanya saling memiliki. Jadi alhamdulillah sampai saat ini apa yang kita rencanakan alhamdulillah juga berjalan lancar, karena gitu Pak Wi. Sebelum kepala sekolah itu Bapak Ibu guru sudah tahu tugas-tugasnya, sudah jalan. Kalau boleh saya simpulkan, berarti kan di sekolah kita, sekolah di 2 ini kan merupakan sebuah tim ya, satu kesatuan yang saling bantu dan saling isi. Tetapi yang ingin saya tanyakan, dari indikator dan rencana kegiatan itu kan mempunyai bidang atau cakupan yang berbeda, ya kan? Dari masing-masing indikator itu kan punya cakupan atau wilayah disiplin kegiatan yang berbeda. Bagaimana Pak Ripai untuk memberi tugas atau menugaskan dari masing-masing kegiatan itu, apakah dikerjakan bersama ataukah ada seseorang guru atau tenaga yang mempunyai kekhususan terhadap bidang yang akan kita laksanakan? Kita agak berbeda dengan SMP atau SMA. Kalau SMP, SMA itu tenaganya kan penuh, banyak. Baik itu operatornya sendiri, TU-nya sendiri, penjaga sendiri, semua tenaga kerjanya memadai. Tetapi kalau SD itu tidak semacam itu. Kalau di SD itu tegaknya terbatas, sehingga kalau memilih orang dengan spesifikasi tertentu jelas tidak mungkin, karena kekurangan tenaga itu. Sehingga kita hanya memanfaatkan tenaga-tenaga yang ada, sehingga cenderung di SD itu satu guru tugasnya bermacam-macam. Jadi misalkan guru kelas merangkap bendahara, guru kelas merangkap pembimbing lomba, guru merangkap operator. Itu di sekolah SD memang itu kerjanya. Kepala sekolah melu duduk got dan sebagainya, kalau memang yo tenaganya terbatas itu. Kemudian kadang guru olahraga ngerangkap pembimbing apa, ya semacam itu. Jadi kalau untuk mencari orang dengan spesifikasi tertentu, kalau di SD tidak ada. Paling yang banter ya merangkap karena memang keterbatasan tenaganya itu. Berarti untuk pertanyaan saya yang selanjutnya ini, berarti
eh, apakah kepala sekolah menunjuk guru atau tenaga kependidikan yang relevan itu berarti tidak Ya sebenarnya tetap menunjuk dengan kualifikasi itu, cuma satu orang itu sebenarnya sudah punya tugas pokok lain. ya kono ya ini Ya kono ya kene ngoten. Jadi orang itu enggak, orang itu tak tunjuk, tetapi sebenarnya dia sebenarnya sudah punya tugas yang lain. Sudah contoh kelas 3. Nah, namanya bos kan perlu tenaga khusus kan. Tetap saya menunjuk orang itu walaupun orang itu sudah di kelas 3 ngulang kelas, juga mengerjakan bendahara bos. Jadi dua-duanya tetap jalan. Kalau tunjuk tetap ditunjuk. Penunjukan itu bukan satu orang satu tugas, satu orang banyak kualifikasi tertentu buatan. Jadi satu orang bisa 2-3 jabatan karena memang keterbatasan. Apalagi dulu ada sekolah penggerak, ada sekolah adiwiyata, guru sekolah harus jalan terus, maka satu orang punya jabatan 3 sebagai sebagai guru kelas, sebagai koordinator dan sebagainya. Jadi ya tetap ditunjuk seseorang, cuma dengan satu orang memiliki 2-3 jabatan, tugas tambahan, jadi tugas tambahan, bukan orang punya koalisi tertentu. Terus kalau boleh tahu proses dari pembagian tugas atau penunjukan itu apakah ada musyawarah atau yang pasti untuk penunjukan pembagian tugas baik itu kelas maupun tugas apa, kepala sekolah tentu dalam 1 tahun itu kan punya penilaian terhadap masing-masing orang, masing-masing guru. Jadi walaupun nilainya itu istilahnya dalam mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan guru itu ya tidak seperti penelitian kados panjenengan, tetapi secara kasat mata Bapak Kepala Sekolah tahu guru ini kualifikasinya apa, kompetensi, kelebihan, kekurangannya apa, sehingga pantas untuk menempati jabatan ini yang dibutuhkan. Tetapi tidak menutup kemungkinan penilaian kepala sekolah tidak mesti pas. Tetap dalam dalam kegiatan semacam penunjukan penugasan itu tetap ada istilahnya pun musyawarah. Nanti misalkan kalau menunjuk ini, oh ya Pak, ini atau Pak pangapunten kalau sudah tugas ini saya terlalu keberatan. Nah nanti pada saat musyawarah itu nanti diputuskan yang pantas menjabat atau menduduki jabatan ini siapa. Terus selama ini dalam menjalankan program itu apakah ada pihak lain yang dilibatkan dalam rangka bagaimana program itu akan berjalan baik? Biasanya kalau di SD itu kan tiga item lah ya. Ada guru, kemudian kepala sekolah, ada komite, ada pengawas sekolah. Nanti ya dari empat inilah yang biasanya memberikan masukan kepada kami, kepada sekolah terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah maupun penunjukan tugas. Misalkan ini kebetulan kan ada yang terbaru kepala sekolah. Nah ini kan masukannya kan banyak. Ini Pak yang pantas, ini yang pantas, ini yang pantas. Tetapi itu nanti dari yang pantas-pantas tadi kan mesti ada masukan dari guru, dari pengawas sekolah, wah kuwi jane dan sebagainya. Nanti masukan banyak, nanti baru. Jadi masukan-masukan ya dari empat item itu. Selama ini dari empat narasumber katanya, dari guru, kepala sekolah, dari komite maupun dari pengawas sekolah. Tetapi tidak menutup kemungkinan
dari dinas pendidikan kabupaten yang bisa memutuskan hal tersebut. Kalau dalam hubungannya dengan lembaga yang lain, misalnya Puskesmas atau Polri atau Koramil itu? Nggih. Untuk saat ini kerjasama dengan pihak-pihak terkait di luar SD itu yang paling sering itu terutama dari Puskesmas, terutama untuk kegiatan penjaringan kesehatan. Kemudian untuk kemarin itu kelas 6 apa itu namanya kegiatan untuk kelas 6 untuk serviks apa itu untuk pencegahan kanker serviks itu juga ada penyuluhan dari. Nah, kalau yang dari Puskesmas intens sering rutin bisa dikatakan rutin karena memang dua-duanya saling membutuhkan, sekolah ya pengen sehat dan sebagainya. Tapi kalau terkait dengan pihak dari Koramil, dari itu juga ada. Misalkan contoh kami mendatangkan beliau, misalkan dari kepolisian, biar anak-anak tidak takut dengan polisi menjadi teman. Kadang-kadang kita juga mendatangkan beliau untuk memimpin pada saat upacara bendera, sehingga anak-anak menjadi akrab dengan polisi, dengan Pak Tentara. Jadi siapa tahu dulu kita juga pernah mendatangkan tentara. Tujuannya ya itu agar anak-anak menjadi akrab dengan mereka. Siapa tahu dari apa yang diceritakan beliau menjadi motivasi. Saya ingin jadi tentara, ingin jadi polisi, atau jadi bidan dan sebagainya. Ada semacam MOU? Ada. Kalau kami tetap membuat MOU dengan lembaga, memang itu salah satu kelengkapan administrasi. Jadi kalau misalkan kita akan penilaian kinerja kepala sekolah, itu salah satu item yang wajib dilaksanakan itu mengadakan MOU. Kita tidak hanya dengan Polri, kami juga dengan BMT juga pernah mulai kerjasama. Kita nabungnya di BMT juga memberikan kepada kita misalkan bantuan berupa buku atau berupa apa. Kita juga ada MOU-nya dengan lembaga yang lain selain yang polisi maupun tentara tadi. Flashback dari ke awal lagi, tadi kan Pak Rifai mengatakan tidak semua guru kita memahami, bahkan peduli terhadap rapot pendidikan. Kadang-kadang cuek. Apakah kita punya rapot pendidikan, terlepas nilainya gimana. Terus untuk Pak Rifai untuk menggerakkan teman-teman untuk itu gimana, mengarahkan ke rapot pendidikan? Yang utama sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan karena masing-masing itu punya tupoksi. Jadi kalau yang tidak merasa itu memang tupoksinya itu sudah penuh. Contoh guru kelas sudah ngurusi aset, sudah ngurusi ini. Jadi kadang-kadang wajar kalau wis kuwi urusanmu, sing ngurus kowe gitu. Sebenarnya tidak pedulinya bukan berarti memang tidak peduli, tidak mau tahu, tidak. Karena tugas dia sudah penuh gitu, tugas penuh. Jadi setiap guru kan tidak satu tugas, sudah bertugas-tugas. Iya. Jadi kalau ya tetap kami sampaikan. Contoh yang paling realistis itu bos. Itu kalau guru yang tugas bendahara jenengan tanya tentang bos tahu semua, juknisnya tahu, pelaporannya tahu. Tetapi bagi guru lain yang sudah punya ngurusi guru kelas, ngurusi lomba, ngurusi dan sebagainya, kalau ditanya tentang bos ya kadang-kadang ya cuek. Bukan berarti mereka tidak mau tahu, tidak menjengkel, karena tugasnya sudah banyak gitu, sudah banyak. Kalaupun tahu sebatas tahu, yang penting kebutuhannya selaku guru kelas terpenuhi, ya tidak masalah. Sebenarnya dia bagi tugas untuk gawe. Tidak semuanya terus dipelajari semua kan tidak mungkin. Jadi bukan berarti tidak mau tahu, tidak. Intinya ngoten nggih.
Iya. Jadi salah kalau mengatakan guru orang mau tahu ditekoni ngene. Memang tugasnya setiap guru itu sudah banyak, ada yang tahu sebatas tahu, bukan berarti terus tahu semuanya. So tadi strategi panjenengan untuk mengajak teman-teman untuk memahami tentang rapat sekolah itu. Nah, itu salah satunya dengan mengintensifkan kombel komunitas belajar itu pada saat komunitas belajar KKG sekolah melalui kombel maupun melalui rapat dewan guru, tetap saya sampaikan hal-hal yang terkait dengan sekolah. Tetap saya sampaikan tentang apa toh bos kinerja itu, anggarannya untuk apa, tetap kami sampaikan, sehingga mereka walaupun tidak mau tahu, karena sudah saya beritahu, otomatis dia tahu. Jadi karena bagaimanapun ya tidak boleh cuek 100%, karena ini rumah kita, ini tanggung jawab kita ya. Mereka ya tidak boleh cuek 100%, walaupun pasrah ya. Sing bos sing ngurusi bos, sing aset ngurusi aset. Tetapi tidak boleh terus ditanya ndak mau tahu, ditanya ndak tahu yo jangan sampai. Maka setiap kombel belajar, kegiatan kombel maupun setiap rapat dewan guru saya sampaikan raport pendidikan SD2 semacam ini. Kemudian kita mendapat bos kinerja, kita gunakan untuk ini. Tahu mereka. Cuma selebihnya teknis ke dalamnya mereka tidak ya kadang-kadang ya hanya sebatas memberi masukan, tidak ke teknisnya. Iya. Terus ini selanjutnya Pak, untuk kaitannya dengan pembelajaran ya, kualitas pembelajaran, apakah dalam hasil dari refleksi itu mampu mendorong teman-teman kita untuk meningkatkan bagaimana pembelajaran di kelas lebih baik? Tentunya kalau kita sudah merencanakan sesuatu, kemudian memprogramkan sesuatu dan disertai anggarannya, dan Bapak Ibu guru juga dilibatkan dalam menentukan kebijakan sekolah, alhamdulillah selama ini bisa berjalan dengan baik, bisa meningkatkan. Karena gini, tanpa ada komunikasi yang aktif antara kepala sekolah, guru, antara warga sekolah, tidak mungkin akan tercapai peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Karena biasanya yang terjadi di sekolah itu miskomunikasi. Jadi guru tidak pernah berinteraksi dengan kepala sekolah, sehingga apa yang menjadi kendala tidak tersampaikan atau istilahnya salurannya tersumbat, maka sulit untuk adanya peningkatan kualitas pembelajaran. Tapi alhamdulillah sampai ini kami sangat terbuka dengan Bapak Ibu guru, dan bukti dari peningkatan kualitas pembelajaran yaitu tadi prestasi. Dari prestasinya tahun ini alhamdulillah bisa meningkat, ada yang sampai tingkat provinsi dan sebagainya. Itu sebagai indikator bahwa kualitas pembelajaran di SD2 tahun ini meningkat. Berikutnya dari bentuk bimbingan yang penjenengan sampaikan ke teman-teman guru dalam peningkatan kualitas pembelajaran itu. Biasanya kalau saya masalah bimbingan itu saya lakukan face to face ya. Orang mengatakan di tatap muka per orang gitu, per orang. Karena permasalahan setiap orang kan beda-beda. Kemudian karakter setiap orang beda. Maka tentu solusinya menjadi berbeda. Kalau di forum, saya seringkali kalau menyampaikan permasalahan guru di forum itu menjadi salah persepsi. Jadi salah persepsi, salah sangka lah. Dikira ki malah ngumbar wadi lah, bojo-bojo kan ngumbar wadi. Jadi ada privasi yang ada privasi. Nah, maka kalau dalam rapat secara umum maka saya membahas hal-hal yang sifatnya umum. Tetapi kalau yang sifatnya
pribadi, privasi, maka istilahnya solusi yang terbaik menurut saya selama ini dengan cara tatap muka. Karena merasa kalau Bapak Ibu guru kalau sendiri-sendiri merasa dihargai gitu loh. Dan kalau mengungkapkan itu kalau face to face itu lebih bebas. Lebih bebas sehingga kita mengidentifikasi permasalahan itu jujur gitu. Tetapi berbeda kalau di forum ada sungkan, izin dan sebagainya. Tapi kalau dengan tatap muka itu lebih terbuka. Jadi solusinya lebih pribadi, lebih VVIP kasarannya. Itu biasanya Bapak Ibu guru lebih merasa dan solusinya biasanya efektif karena langsung ke sasaran. Tetapi kalau di umum itu biasanya malah nggak nyasar, malah akan ngendi-ngendi, nggak ada solusi. Waktu juga akan lebih lama karena banyak orang. Terus ini untuk Pak, untuk peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidikan itu dulu kan kita pernah digalakkan tentang komunitas belajar. Bagaimana sih pemanfaatan komunitas belajar di SD2 dalam untuk peningkatan kompetensi guru yang nantinya bisa diaplikasikan ke pembelajaran? Untuk komunitas belajar memang di SD Negeri 2 belum bisa dikatakan maksimal karena tidak terprogram secara rinci gitu. Ya mungkin tahun depan, tahun pelajaran depan mungkin kita sudah melaksanakan tetapi melaksanakannya itu insidental itu berdasarkan kebutuhan yang waktu itu kita harus selesaikan. Segera jadi kita melaksanakan sesuatu itu sesuai kebutuhan. Kalau yang baik itu kan sebelumnya sudah direncanakan. Nah, tetapi sampai saat ini kita masih sesuai kebutuhan. Jadi pemrogramannya belum terperinci, belum terdokumentasikan secara secara formal memang, tetapi yang pasti bahwa komunitas jalan sesuai kebutuhan saat itu. Jadi bisa juga seminggu 2 kali karena memang kebutuhannya harus selesai. Tapi bisa juga seminggu tidak ada, adanya hanya rapat dewan guru. Terus yang untuk di bagian akhir itu dalam pelaksanaan rencana kegiatan atau dalam pelaksanaan kegiatan itu apakah ada semacam monitoring atau semacam pemantauan, dan jika ada apakah ada semacam standar atau kriteria tercapaian? Setiap kegiatan biasanya kalau sudah selesai kami mengadakan evaluasi, mengadakan rapat. Kalau di SD kan cenderung rapat atau melalui komunitas belajar. Jadi kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan biasanya setiap item kok Pak San. Misalkan ada kegiatan adiwiyata, maka setiap kegiatan kita evaluasi. Kendalanya apa, kekurangannya apa, maka kedepannya kita harus bagaimana. Lomba apapun, baik itu di OSN misalkan, setiap kegiatan selesai maka ada yang namanya pertemuan. Kita ketemukan semuanya. Untuk OSN tahun ini kendalanya apa dan sebagainya, kegiatan seperti apa. Tapi biasanya itu menunggu hasilnya. Kalau sudah selesai harus fix semuanya, baru kita evaluasi. Jadi evaluasi setiap kegiatan kita usahakan untuk tujuannya apa, kegiatan di tahun berikutnya dari apa yang kita sampaikan bisa diambil pelajaran. Oh, kemarin itu kendalanya di sini loh, karena kita belum sukses, belum berhasil ini. Oh, kita berhasil karena ini. Nah, itu yang maksud saya sebagai acuan ke depannya, sebagai pijaan
kalaupun kita jatuh ya jangan jatuh 2 kali, karena kita sudah melakukan refleksi, melakukan evaluasi. Iya. Nggih, ngoten. Namun sebelumnya adakah standar capaian yang harus kita capai atau lalui gitu misalnya? Kalau capaiannya, kalau indikator dalam arti indikator centang-centang itu enggak. Jadi biasanya kalau kegiatan itu kan sudah ada indikator yang harus dicapai. Contoh misalkan kegiatan, maka harus mengerjakan ini. Iya. Dari itu yang kita kerjakan, misalkan dari indikatornya apa saja. Kemudian yang bisa kita lakukan apa saja. Kemudian dari indikator itu ketercapaiannya seberapa. Jadi setelah ketercapaian berapa, kendalanya apa? Kenapa tidak bisa mencapai 100% dari keinginan indikator itu? Kenapa kita tidak bisa mencapai 100%? Dari itu kita bahas, oh karena ini Pak, oh berarti kedepannya kita siapkan ini agar dari indikator itu bisa tercapai 100%. Jadi dari kekurang ketercapaian itu akar masalahnya apa, kemudian solusinya apa, seperti apa, terus kita realisasikan dalam bentuk kegiatan apa. Ngoten. Nah, terus kemudian untuk memantau proses ketercapaian itu, apakah ada panjenengan mengadakan semacam pemantauan dalam waktu-waktu tertentu atau secara berkala gitu? Kalau pemantauan, karena kegiatan di sekolah kan banyak sekali. Biasanya kalau pemantauan itu selalu. Jadi setiap tahapan-tahapan selalu ada namanya pemantauan. Jangan sampai nanti pemantauan ini terlambat. Jadi setiap tahapan-tahapan tetap dilaksanakan namanya pemantauan. Jangan sampai nanti karena tidak adanya pemantauan, tidak adanya evaluasi, nanti kedepannya menjadi gagal kasarannya. Maka setiap langkah, setiap tahapan, kalau contoh misalkan kemarin OSN, maksudnya tahapannya kan banyak, mulai pendaftaran, mulai ke pengerjaan, pra pelaksanaan dan sebagainya, kebutuhannya apa, setiap tahapan selalu kami pantau, sehingga sampai nanti pelaksanaan pun kami tetap mantau, sampai akhir kegiatan pun tetap kami pantau sampai terjadi kata sukses. Jadi tahap pemantauan itu tidak kami laksanakan pada akhir kegiatan. Setiap langkah, setiap tahapan itu harus ada namanya pemantauan. Sehingga jika terjadi masalah segera bisa terselesaikan. Masih. Dalam pemantauan itu kan misalnya ditemukan sebuah penyimpangan, terus bagaimana sih tindakan kepala sekolah dalam melakukan tindakan korektif ketika ada penyimpangan di dalam perencanaan itu? Sebenarnya kalau di sekolah jarang terjadi penyimpangan, itu jarang. Yang menjadi permasalahan itu bukan penyimpangan, tetapi perbedaan persepsi. Perbedaan persepsi itu misalkan kita menganggarkan ini kebutuhan ini, tetapi bisa juga dianggarkan untuk ini karena menurut Bapak Ibu guru ini lebih urgent. Jadi bukan penyimpangan, tetapi pemenuhan kebutuhan yang lebih urgent. Dan itu masing-masing guru berbeda. Guru berbeda. Jadi kami misalkan memberikan solusi atau sesuatu, misalkan atau menganggarkan sesuatu, itu kan sudah sesuai anggaran sebetulnya. Tetapi dalam pelaksanaannya nanti bisa berbeda. Berbeda ini bukan berarti guru itu menyimpang atau pelaksana menyimpang, tetapi sebagian besar memang kebutuhan ini lebih urgent, lebih penting, dan lebih harus segera direalisasikan, dan ini masih bisa ditunda. Jadi bukan penyimpangan seperti korupsi dan sebagainya, bukan. Itu mungkin dia tidak menjalankan ini karena ada hal yang lain lebih penting. Hanya itu saja, bukan penyimpangan. Bagaimana mensikapi sebuah kasus, apakah diutamakan atau segera diselesaikan, itu yang kadang-kadang membuat
rencana awal bisa berubah, betul. Tapi itu maknanya bukan penyimpangan. Tingkat urgenitas permasalahan yang harus diselesaikan. Ya, terima kasih Pak Ripai. Ini sama-sama. Beberapa pertanyaan atau banyak pertanyaan yang sudah saya coba rumuskan itu sudah saya sampaikan semua, dan insya Allah dari jawaban-jawaban panjenengan nanti bisa saya analisa. Jadi nanti dari analisa itu apakah sesuai dengan penelitian saya, bagaimana peran kepala sekolah sebagai manajer dalam implementasi perencanaan berbasis data, dan kami padukan dengan berbagai sumber yang lain. Sehingga nanti menjadi kesimpulan bagi saya dalam meneliti topik tersebut. Siap kan? Terima kasih. Terima kasih Pak Sudadi sudah berkenan untuk melaksanakan penelitian di Haji 2 Pamotan. Semoga saja apa yang kita perbincangkan bermanfaat, dan semoga saja selalu mendapatkan petunjuk dari Allah. Dan saya berharap saya mendoakan semoga tesis panjenengan diberikan kelancaran, kemudahan, dan segera bisa sukses selesai seperti yang panjenengan harapkan. Ngoten nggih. Terima kasih, itu aja perlu saya sampaikan, dan terima kasih Pak Dadi atas wawancaranya. Dari kami merasa tersanjung juga, dan karena panjenengan berkenan untuk melaksanakan penelitian di Haji Negeri 2 Pamotan. Mekaten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.